Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Fitrianti dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi tentang pendidikan keimanan. Dalam surat Yasin ayat 77 sampai ayat 83 yang artinya, tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakan dari tetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang dan telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah, yang menciptakan pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu, dan bukanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, maupun menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia Maha mencipta lagi, Maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Langsung saja untuk tafsiran ayatnya. Awalam yaral insanu id khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari mani atau zigot. Ayat ini merupakan kecaman terhadap manusia pembengkang atau manusia yang kafir. Ia tidak sadar asal usulnya, bahwa ia diucapkan oleh Allah, dan nutfah diciptakan oleh Allah dari nutfah atau dari mani yang hina, lemah, kecil, dan campur. Kemudian dia diletakkan dalam rahim siapa sampai waktu yang ditentukan. Lalu Allah merubah keadaan sedikit demi sedikit. Manusia itu sungguh jauh berbeda. Wadrabalana mathalan wa nasiya khalqah. Dan ia membuat perumpamaan untuk kami, sedangkan ia lupa kejadiannya. Dari potongan ayat ini sudah dijelaskan bahwa manusia lupa akan asal usulnya. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah. Dia dari sesuatu yang tidak ada, artinya menjadi sesuatu yang ada dan kekuatannya. Lalu Allah menciptakan menjadi makhluk yang perkasa, dan kemudian dia membangkang. Setelah dewasa, seharusnya bersyukur kepada Allah dengan beriman kepadanya dan mematuhi perintah-perintah Allah, bukan membangkang kepadanya. Qala mayyuhil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Maka siapa yang bisa menciptakan manusia itu hanyalah Allah, dan yang bisa mengembalikan tulang belulang yang telah lapuk itu adalah Allah.
Hanya Allah yang bisa menciptakan manusia, yang mati bisa dihidupkan kembali. Dan selanjutnya, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunkannya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluknya. Maka siapa yang menciptakan yang pertama kali? Yaitu Allah. Siapa yang bisa menghancurkan? Maka yang menciptakan itu yang bisa menghancurkan, yaitu Allah. Maka jangan menjadi orang kafir, karena semua itu dari Allah. Dan tidaklah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Benar, dan ia adalah maha pencipta lagi maha mengetahui. Allah maha mencipta dan mengetahui segala hal yang dilakukan oleh umat manusia, oleh umat yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dan untuk selanjutnya, nilai-nilai pendidikan dalam surat Yasin ini, apapun nilai-nilai pendidikan keimanan, antara lain dilaksanakan dengan mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di dalam, mempelajari alam semesta yang berlaku luas, dan mengimani penegasan-penegasan mengenai alam dan Al-Quran. Implementasinya mendalami mengetahui tentang manusia dan alam semesta, dan diinformasikan mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya. Metode yang digunakan bisa metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan kerja kelompok. Baik, itulah dari saya tentang pendidikan keimanan dalam surat Yasin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.